Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, NIM saya 1190815. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah semester 4 kelas A. Baik, di sini saya akan membuat suatu video untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam yang dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Haji Harjani Hefni LCMA. Baik, di sini saya akan membuat suatu video yaitu tentang menjelaskan salah satu dari 8 fungsi ilmu komunikasi Islam. Dalam ilmu komunikasi Islam itu ada 8 fungsi-fungsi komunikasi Islam, yaitu yang pertama fungsi informasi, yang kedua fungsi meyakinkan, yang ketiga fungsi mengingatkan, yang keempat fungsi motivasi, yang kelima fungsi sosial, yang keenam fungsi bimbingan, yang ketujuh fungsi kepuasan spiritual, dan yang kedelapan itu fungsi menghibur. Dari 8 fungsi, di sini saya akan mengambil salah satu fungsi di dalam komunikasi Islam, yaitu fungsi motivasi. Fungsi motivasi secara umum, motivasi adalah langkah pertama ke arah pencapaian. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, maka langkah pertamanya itu adalah kita harus memberikan memotivasi untuk melakukan hal tersebut. Kalau langkah pertama kita salah, kemudian kita tidak memiliki motivasi yang kuat, biasanya itu tidak akan sampai pada suatu tujuan tersebut. Jadi motivasi itu adalah cara kita untuk meningkatkan kemauan. Jadi orang yang biasanya gagal itu dia bukan karena tidak mampu, tetapi kurang melakukan kemauan apa yang diinginkan. Ini juga sangat penting bagi kita untuk mengetahui betapa pentingnya motivasi di dalam kehidupan. Kemudian motivasi itu juga mampu memberikan tenaga ekstra bagi manusia. Jadi motivasi itu menjadi dasar untuk mendapatkan keunggulan dibandingkan orang lain, karena motivasi itu adalah kunci keberhasilan manusia. Karena fungsi dari komunikasi adalah memberikan motivasi. Maka cara kita untuk memberikan bantuan kepada manusia agar sukses dalam menjalani kehidupannya, kita harus memberikan semangat hidup mereka. Jadi memberikan motivasi adalah salah satu fungsi dari komunikasi Islam yang kita pelajari, adalah memberikan motivasi. Salah satu cara untuk memotivasi untuk melakukan sesuatu itu adalah kita harus mengetahui tujuan hidup dan harus mengetahui tujuan yang mau dilakukan. Dengan kita tahu apa tujuannya dan apa yang dilakukannya, maka kita bisa termotivasi untuk meneliti jalan sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Untuk motivasi itu paling tidak ada 2 metode yang harus kita manfaatkan di dalam komunikasi Islam. Yang pertama itu ada namanya tabligh dan tafsir. Tabligh itu adalah menyampaikan pesan agar sampai ke hati dengan menggunakan bahasa yang indah sehingga hati termotivasi dan hidup untuk melakukan apa-apa yang disampaikannya kepada mubaligh. Sedangkan tafsir itu adalah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang meniti jalan yang benar, bahwa mereka adalah orang-orang yang paling berpotensi untuk menjadi orang yang sukses. Ada beberapa cara agar kita selalu termotivasi.
Yang pertama, memotivasi diri dengan zikir pagi dan petang. Itu artinya menyuntikkan vitamin ke hati kita. Dan yang kedua itu memperbanyak mendengarkan tabligh dan tafsir. Yang ketiga itu memasang target antara harian, pekanan, bulanan, tahunan dan lain sebagainya. Yang kelima itu yang keempat itu memasang target akhir, yaitu masuk surga. Yang kelima itu sangat penting agar manusia tidak kehilangan semangat hidup dan menjadi manusia yang produktif. Dan yang keenam itu menyampaikan kepada manusia motivasi secara berulang-ulang adalah motivasi dari komunikasi. Metode motivasi diri sendiri itu adalah metode yang paling ideal. Metode ini sangat mudah, praktis, tetapi hasilnya itu sangat luar biasa. Selain metode memotivasi diri sendiri itu juga manusia juga bisa memotivasi jika mendapatkan suntikan dari orang lain. Komunikasi itu juga adalah salah satu cara untuk menyuntikkan komunikasi, menyuntikkan motivasi kepada orang lain. Jadi metode yang paling cocok untuk menyuntikkan motivasi itu ada dalam berkomunikasi Islam itu adalah metode tafsir dan tabligh. Adapun contoh motivasi yang saya akan jelaskan, yaitu fungsi motivasi dalam komunikasi antar remaja Masjid Al-Hikmah. Fungsi motivasi dalam komunikasi antar remaja Masjid Al-Hikmah adalah dengan adanya motivasi kita dapat menumbuhkan komunikasi antar remaja Masjid Al-Hikmah. Tujuan dari adanya remaja Masjid Al-Hikmah adalah untuk memperdalam ilmu-ilmu agama Islam, belajar bermusyawarah dan bertanggung jawab, dan menjadi remaja yang mandiri dan saling membantu sesama umat muslim, dan memakmurkan juga kegiatan masjid baik dari eksternal maupun internal. Untuk mensukseskan tujuan tersebut, remaja Masjid Al-Hikmah itu menarik para remaja agar sholat, mengikuti pengajian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bernilai positif. Komunikasi antar remaja Masjid Al-Hikmah itu kita harus memberikan semangat motivasi untuk menjadi kunci keberhasilan dalam berkomunikasi antar remaja Masjid Al-Hikmah. Contoh kata-kata motivasi komunikasi antar remaja Masjid Al-Hikmah ya seperti Allah akan menolong seorang hamba selama hambanya senantiasa tolong menolong saudaranya. Dan yang kedua itu kata-kata motivasi, tetapi juga dia ada juga berkaitannya dengan dalil hadis, yaitu barang siapa datang ke masjid di pagi dan sore hari, maka Allah akan menyiapkan baginya tempat tinggal yang baik di surga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi dan sore hari. Itu sumbernya dari hadis Sahih Al-Bukhari nomor 622. Setiap langkah, dan yang ketiga itu seperti kata motivasi tapi dia masuk ke hadis juga, yaitu setiap langkah menuju tempat sholat akan dicatat sebagai kebaikan dan akan menghapus kejelekan. Itu sumbernya juga hadis riwayat Ahmad 283. Syekh Su'aib Al-Arnaud itu mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi motivasi komunikasi antar remaja Masjid Al-Hikmah itu sangat penting, karena motivasi dan komunikasi itu mempunyai keterkaitan yang sangat kuat. Orang yang memberikan motivasi agar remaja Masjid Al-Hikmah itu mendapat dorongan dan memiliki efek energi atau kekuatan dalam melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan masjid yang penuh dengan semangat dan pantang menyerah. Dan motivasi itu pun tidak hanya dari manusia, tetapi bisa dari Al-Quran dan hadis-hadis. Kita pun juga bisa memotivasi diri sendiri, yaitu dengan bersolawat, berzikir,
mendengarkan ceramah, mengaji, dan masih banyak cara-cara untuk memotivasi dan bernilai keislaman. Jadi fungsi motivasi itu juga sangat penting untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari, baik kehidupan di rumah, di luar, atau di dalam organisasi dan lain sebagainya. Itu juga sangat penting agar kita mendapatkan apresiasi juga dari Allah SWT, dan kita bisa mendorong orang ke lebih semangat ke jalan yang baik. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya tentang fungsi motivasi. Saya Prasetyo, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.